kita ketemu lagi bersama Kak Risma dan juga Bang Anto. Ya, puji Tuhan, pada saat ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berjumpa dengan Tuhan dalam Advent yang keempat hari ini. Kakak yakin adik-adik di sana juga dalam keadaan sehat ya? Nah, adik-adik, untuk lebih semangatnya lagi nih Kak, kita mau dengarkan dulu tembung hari ini. Adik-adik semua masih pada lupa apa udah ingat nih? Masih ingat gak sih? Yuk kita mulai ya Kak. Iya, tentu masih ingat. Tembung hari ini. Hari ini hari Minggu. Tanggalnya 19. Bulannya Desember. Tahunnya 2021. Tembung hari ini. Yes, yes, yes. Wah, Kak, lihat tuh adik-adik udah pada semangat ini semuanya kan. Sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu yang dipimpin oleh Kakak Risma. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita satukan hati, kita mau berdoa. 1, lipat tangan, 2, tutup mata, 3, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Kita doa sama-sama ya adik, kakak yang mimpin. Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di ibadah sekolah minggu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Tuhan Yesus, Engkaulah sinar maha mulia yang lahir dari Allah Bapa. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu membuka dan menyiapkan hati kami, mulut kami, dan pendengaran kami untuk fokus melakukan ibadah suci ini ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Kuduskan kami, agar kami layak menyampaikan persembahan pujian kami hanya kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami juga memohon buat teman-teman kami yang belum mendapat kesempatan beribadah bersama kami pagi ini. Biarlah Tuhan Yesus menjaga mereka juga. Berilah kesehatan bagi yang sakit dan berilah semangat bagi yang lesu, agar mereka juga tetap rindu beribadah kepada-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, udah siap gak untuk ibadah minggu hari ini? Minggu ini kita mau merayakan apa nih adik-adik? Masih pada tahu gak? Tapi Tuhan ini menginginkan kita tetap beribadah walaupun sekarang kita tetap menghadapi namanya wabah pandemi COVID-19. Tapi adik-adik jangan sedih dulu loh, karena kita masih melakukan ibadah secara online loh Kak. Iya adik-adik, walaupun kita sekarang ini tetap di rumah beribadahnya, tetapi tetap juga bersuka cita kan adik-adik. Karena apa? Karena masa pandemi ini adalah kesempatan bagi kita untuk berbuat, untuk menampilkan diri lebih baik di hadapan Tuhan. Jangan lupakan bahwa kita harus tetap menjaga diri untuk tetap sehat walaupun di masa pandemi ini. Nah, adik-adik masih ingat gak apa itu protokol kesehatan pada masa pandemi ini? Tentu masih ingat loh Bang. Apa saja? Yaitu kita harus tetap memakai masker, kemudian rajin membersihkan tangan, cuci tangan. Yang ketiga apa Bang? Menjaga jarak. Iya, tetap menjaga jarak ya. Terus itu adik-adik harus mengurangi kegiatan di luar rumah, walaupun sekarang adik-adik sudah namanya pertemuan tatap muka di sekolah. Iya betul. Ya. Dan juga adik-adik jangan lupa makan makanan yang bergizi, yang sehat makanannya adik-adik. Nah sekarang kita memulai ibadah kita nih, kita mau puji Tuhan. Kita akan pujian kita dari mana Kak? Dari buku ND nomor 579B ayat yang
Semua bangkit berdiri adik-adik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita berdoa. Ya Allah, kasihani kami orang yang berdosa ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, yang menjadi hukum Taurat Tuhan buat kita pada minggu ini adalah kita yang ke-8. Kita sama-sama sudah mengetahuinya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang ke-8. Tita ke-8. Jangan engkau mencuri. Apakah maksud kita Tuhan pada kita untuk minggu ini? Tita ke-8 maksudnya adalah kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah arti hukum Taurat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan agar dapat melakukan kita Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, kita sekarang masuk di bulan Desember. Adik-adik tahu nggak apa yang harus kita persiapkan di bulan Desember ini? Nah, itu Kak. Ada yang menjawab nih. Bulan Desember ini kita akan merayakan namanya kelahiran Tuhan Yesus. Siapa sih Tuhan Yesus itu, Kak? Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Nah, kita kan sudah memasuki minggu Advent yang keempat nih. Kita sudah diingatkan tuh, minggu Advent yang pertama kita harus menguduskan diri menyambut kelahiran Tuhan kita. Minggu Advent yang kedua kita disuruh apa? Kak? Kita disuruh bertobatlah, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Minggu Advent yang ketiga, apa kata Tuhan? Bersukacitalah karena Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Nah, sekarang kita minggu keempat nih Bang, yaitu Minggu Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita nggak boleh khawatir, kita harus mempersiapkan diri di bulan kelahiran Tuhan Yesus. Mengapa sih Kak kita harus merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, seperti yang kakak bilang tadi, juru selamat loh Bang. Tentu kita bersuka cita. Berarti kita harus
akan mendengarkan khotbah dari Inang Diakones yang dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari lagu pujian dari Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayo semuanya kita berdiri, kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Baca di rumah ya, ikutin.
pembacaan yang dalam video ibadah kita. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, apa yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus, Raja Agung di Roma, dan Herodes Raja Yudea, Allah mengutus malaikat Gabriel menemui Maria, seorang anak dara di Nazaret. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak itu akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria pergi ke Yudea, mengunjungi Elisabet saudaranya yang juga mengandung secara ajaib. Elisabet, Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan juga buah kandunganmu. Ketika salammu ku dengar, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan. jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Tuhanku. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Adik-adik, kalau mendengar kabar sukacita, ekspresi kita bagaimana? Kalau mendengar kabar sukacita pasti ceria, pasti gembira. Kalau mendengar kabar yang membuat hati kita sedih bagaimana? Pasti menjadi muram, menjadi gak ada lagi di wajahnya senyum, sedih. Ya kan adik-adik? Bagaimana ya ekspresi
malaikat Gabriel menyampaikan salam. Salam bagimu orang yang dikaruniai, Tuhan besertamu, Tuhan menyertai engkau. Wow, pasti Maria terkejut, ada apa ini? Mengapa malaikat Tuhan datang? Apa yang akan dikatakan kepadaku? Apakah aku sudah melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan sampai malaikat Tuhan datang kepadaku? Pasti Maria terkejut. Ternyata kabar yang dibawa malaikat Gabriel adalah kabar sukacita. Kabar sukacita bagi semua manusia. Mengapa kabar sukacita? Karena malaikat Gabriel membawa kabar bahwa kedatangan juru selamat melalui Yesus Kristus, dan Maria dipilih Allah menjadi yang mengandung bayi Yesus. Ya, Roh Kudus akan bekerja. Karena kan kita ingat lagu anak-anak sekolah minggu. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga kunjunganmu. Jadi Tuhan itu berkunjung datang ke dunia dalam diri Yesus Kristus menjadi bayi kudus. Iya, jadi itu melalui Maria yang mengandungnya. Yesus menjadi manusia, Tuhan kita, penyelamat kita. Karena yang mau diselamatkan adalah, siapa yang mau diselamatkan? Kita manusia. Jadi datanglah Tuhan Allah di dalam diri Yesus Kristus, dalam bayi Yesus Kristus menjadi manusia. Makanya ada lagu kita, selamat-selamat datang Tuhanku di dunia. Engkau menjadi juru selamat kami manusia ini. Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem. Itu yang selalu kita peringati dalam perayaan Natal, kelahiran Yesus sebagai juru selamat kita. Itu adik-adik kabar gembira yang dibawa malaikat Gabriel. Jadi awalnya Maria terkejut, tetapi apa yang dikatakan Maria setelah dia mendengar kabar sukacita itu? Dikatakan Maria lah demikian. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Iya, Maria berkata setelah dia mendengar kabar sukacita itu bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan bayi Yesus yang kudus, dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Maria sangat menyambut kedatangan juru selamat kita, kelahiran juru selamat kita, Yesus Kristus. Adik-adik mungkin berkata, wow, Tuhan Allah melakukan hal yang luar biasa ya, yang tidak dapat dijangkau pikiran manusia ya. Wah, itu bisa terjadi ya. Jawabannya di ayat yang 37 adik-adik. Ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, sehingga ia melalui Yesus Kristus Allah menjadi juru selamat kita, seperti yang dikatakan firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adik-adik yang dilakukan Allah. Bagaimana supaya manusia ini bisa terbebas dari belenggu dosa? Lahirlah juru selamat kita dalam diri Yesus Kristus untuk menjadi penyelamat, penebus dosa-dosa kita. Dan Maria lah yang terpilih menjadi mengandung dan melahirkan bayi Yesus yang kudus, anak-anak Allah. Wah, kita berkata, wow, kabar sukacita yang luar biasa sekali firman Tuhan hari ini.
luar biasa kali pekerjaan Tuhan Allah menolong kita dari bebas dari dosa. Jawabannya adalah tiada yang mustahil bagi Allah. Allah itu maha kuasa, Dia melakukan semuanya dengan kekuasaannya yang tidak dapat terjangkau pikiran manusia. Karena itu sambutlah kabar sukacita. Mari adik-adik, ayo kita menyambut perayaan Natal dengan menyiapkan hati kita menjadi tempat untuk palungan lahirnya Yesus. Ya kan? Kita menyambut kabar sukacita dalam hati kita. Mari adik-adik, kita bergembira karena apa? Allah beserta kita. Allah beserta kita. Yesus dalam kita melalui Immanuel. Allah beserta kita. Demikian kabar sukacita buat kita. Mari kita semangat untuk menyambut Yesus Juru Selamat kita dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Demikian firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur dan berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, kami sangat bersuka cita buat kabar sukacita yang kami dengar pada saat ini. Yesus Juru Selamat kami lahir melalui Maria sehingga mengandung bayi kudus Yesus Kristus menjadi juru selamat dan penyelamat kami manusia berdosa. Tuhan, kami sangat bersuka cita melalui anak-anak-Mu sekolah minggu. Tuhan mengajari kami tidak ada yang mustahil bagi Allah. Engkau Allah yang maha kuasa, yang sangat luar biasa. Pekerjaan-Mu sungguh tak terjangkau pikiran kami anak-anak-Mu. Karena itu ajari kami mengerti apa itu arti Natal, bahwa kami telah memiliki Yesus sebagai juru selamat kami. Ajari kami mempersiapkan hati kami, menyambut Tuhan kami dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Inilah kami anak-anak-Mu, biarlah kami bersuka cita karena Allah beserta kami anak-anak sekolah minggu. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tugasnya adalah mari kita siarkan kabar sukacita kelahiran Yesus lewat menyanyikan lagu Buku ND 597 B ayat 1. Nyanyikan dengan penuh sukacita ya adik-adik, kirim ke grup WA masing-masing. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada minggu hari ini? Pasti adik-adik sudah tahu kan siapa itu Tuhan Yesus. Mengapa kita harus merayakan perayaan Tuhan Yesus itu? Ya kan? Iya, karena kelahiran Tuhan Yesus itu adalah hal yang penuh dengan mukjizat yang tidak mustahil. Bayangkan saja adik-adik, Maria katanya yang saat itu belum menikah, dia harus mengandung seorang putra yang turun dari Roh Kudus. Wah, luar biasa kan? Ya, tentu adalah suatu hal yang mukjizat, bukan? Kelahiran Yesus, maka kita harus tetap merayakan karena kelahiran Yesus itu merupakan suatu kisah yang harus kita sebarkan ke seluruh dunia. Kedatangan Tuhan Yesus itu prosesnya tadi kita dengarkan deh. Ia lahir dari seorang gadis yang saat itu tidak memiliki suami. Seorang gadis namanya Maria, dia harus mengandung dari Roh Kudus. Wah, itu gak masuk akal ya. Dan satu lagi yang gak masuk akal, siapa itu? Sepupunya Elizabeth yang saat itu sudah mengandung 6 bulan padahal sudah tua. Nah, itu suatu hal mukjizat. Jadi adik-adik, jangan khawatir karena mukjizat Tuhan itu selalu ada. Walaupun saat ini kita dalam keadaan susah, kita tetap harus bersungguh-sungguh
betul itu Kak. Seperti tadi lagu yang sebelumnya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, adik-adik jangan lupa untuk ibadah minggu kali ini kita sudah berakhir nih Kak. Tapi jangan sedih loh adik-adik. Minggu depan tanggal 25 nih, tanggal 25 Desember kita masih ibadah online. Jadi adik-adik tetap ibadah ya, jangan kemana-mana, jangan tidur ataupun jangan pergi jalan-jalan, tapi tetap ibadah di Itu dalam hari Sabtu ya, Bu ya? Iya, benar. Iya, hari Sabtu loh kita merayakan puncak hari Natal kita. Iya, sebelum mengakhiri ibadah kita akan dulu pujian dari Kidung Jemaat nomor 119, Haleluya Gembira. Kita balik berdiri adik-adik. Adik-adik, tibalah saatnya kita mengakhiri ibadah minggu kita. Seperti biasa, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita sekalian.